Tuan Hardy. Yo kembali menyapa lelaki yang terlihat kebingungan tersebut. Ah, iya. Tentu saja, Tuan Yo. Aira adalah putri kandung kami. Memangnya kenapa, Tuan? Apa ada masalah? Sahut Tuan Hardy dengan wajah yang masih terlihat panik. Yo memijit pelipisnya. Ia merasa curiga bahwa Tuan Hardy sudah berkata bohong. Begini, Tuan Hardy. Aku ingin berkata jujur kepadamu. Shakila bukanlah anak kandungku. Aku mengadopsi Shakila dari panti asuhan saat ia masih bayi. Dan yang jadi pertanyaan dalam kepalaku saat ini, apakah mungkin Shakila dan Aira saudara kembar? Mungkin saja Aira adalah salah satu bayi kalian. Nyonya Lisa menggenggam tangan suaminya dengan erat dan mata wanita itu terlihat berkaca-kaca saat menatap sang suami. Tuan Hardy membalas tatapan Nyonya Lisa kemudian mengelus punggungnya dengan lembut agar istrinya bisa sedikit lebih tenang. Sebenarnya, kepala Tuan Hardy tertunduk lesu menghadap lantai untuk beberapa saat dan setelah itu, ia pun kembali fokus pada lelaki yang sedang duduk di hadapannya. Sebenarnya Aira bukanlah putri kami, Tuan Yo. Sama seperti Anda, kami pun mengadopsi Aira sejak ia ditemukan oleh warga desa. Kebetulan kami memang tidak ditakdirkan untuk memiliki keturunan dan kami menawarkan diri untuk merawatnya, lirih Tuan Hardy. Perang. Terdengar sebuah gelas kaca yang terjatuh ke lantai. Sontak saja ketiga orang yang sedang berbincang di ruangan itu segera menoleh ke arah asal suara. Mereka semua terkejut setelah menyaksikan Aira sedang berdiri dengan wajah murung. Air mata gadis itu bahkan mulai merembes dari kedua sudut matanya. Jadi, selama ini Aira hanyalah anak angkat kalian? Tanya Aira dengan terbata-bata. Ah, Aira. Anakku. Nyonya Lisa segera bangkit dari posisi duduknya kemudian menghampiri Aira yang masih mematung di tempatnya berdiri. Maafkan Momi, nak. Nyonya Lisa memeluk Aira yang masih terdiam dengan air mata yang terus mengalir di kedua pipinya. Aira benar-benar shock setelah mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari pasangan yang selama ini ia yakini sebagai kedua orang tua kandungnya. Jika Aira bukanlah anak kandung kalian, lalu siapakah orang tua kandung Aira yang sebenarnya? Nyonya Lisa menuntun Aira ke sofa dan mendudukkan gadis itu tepat di sampingnya. Aira, kalau soal itu kami sama sekali tidak tahu. Dan Momi mohon dengan sangat, nak. Jangan benci kami. Kami memang bukan orang tua kandungmu, tetapi rasa cinta dan kasih sayang kami begitu besar kepadamu. Aira menatap sedih kepada Nyonya Lisa. Namun, ia tidak bisa berkata apapun lagi. Hati dan pikirannya benar-benar sedang kacau saat ini. Aira, Om janji akan membantumu menemukan kedua orang tuamu, tapi untuk saat ini bolehkah Om minta bantuanmu? Ucap Yo. Aira mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Yo dengan tatapan sendu. Bantuan apa itu, Om? Bersediakah kamu melakukan tes DNA bersama Shakila? Karena Om yakin sekali bahwa kamu dan Shakila memang saudara kembar yang terpisah saat kalian dilahirkan. Aira mengerutkan kedua alisnya. Jadi Shakila. Ya, Aira. Shakila pun sama, dia bukanlah anak kandung kami. Kami mengambilnya dari panti asuhan dan merawatnya hingga sekarang. Tapi, percayalah pada Tuan dan Nyonya Barnard, apa yang mereka rasakan terhadapmu, seperti itu pula perasaanku terhadap Shakila, tutur Yo. Aira menoleh kepada Nyonya Lisa yang masih terisak di sampingnya kemudian memeluk wanita parubaya itu dengan erat. Maafkan Aira, Mom. Aira sayang Momi dan Daddy. Ucap Aira di sela isak tangisnya. Kami juga, Aira, sahut Tuan dan Nyonya Barnard sembari memeluk tubuh Aira dengan penuh haru. Setelah melerai pelukan mereka bertiga, Aira pun kembali berbicara dengan Tuan Yo. Baiklah, aku bersedia. Dan jika benar Shakila adalah saudari kembarku maka aku akan sangat bahagia karena artinya aku tidak sendiri di dunia ini. Terima kasih, Aira. Yo tersenyum puas karena ternyata Aira bisa bersikap dewasa menghadapi permasalahannya saat ini. Setelah beberapa saat, akhirnya Yo pun mohon diri dan berpamitan kepada keluarga Tuan Barnard. Terima kasih, Tuan Hardy. Terima kasih atas semuanya, ucap Yo sebelum ia melajukan mobilnya. Sama-sama, Tuan Yo.
Yo pun segera melaju menuju mansion dan sekarang giliran Yo untuk berterus terang kepada Shakila. Yo berharap Shakila bisa bersikap dewasa sama seperti Aira. Semoga Shakila tidak kecewa. Aku harap dia bisa menerima semua ini dengan lapang dada, gumam Yo sambil terus fokus pada jalan raya yang membentang di hadapannya. Setelah beberapa saat, mobil yang dikemudikan oleh Yo pun tiba di halaman depan mansion. Setelah memarkirkan mobilnya, ia pun segera memasuki rumah dan mencari keberadaan Shakila. "Lea, di mana Shakila?" tanya Yo kepada anak gadisnya, Lea yang sedang asik bermain ponsel sambil berbaring di sofa. "Di kamarnya, Dad," sahut Lea tanpa menoleh sedikit pun kepada sang dedi. Yo bergegas menuju kamar gadis itu. Kamar yang terletak di lantai 2, di samping kamar Lea dan Leo. "Shakila, kamu di dalam?" "Ya sebentar, Dad. Kila sedang berpakaian." Terdengar teriakan halus dari dalam kamar gadis itu. "Shakila, Dedi ingin bicara padamu dan ini sangatlah penting." "Dedi tunggu di ruang kerja Dedi," ucap Yo. "Baiklah, Dad. Nanti Kila susul," sahutnya. Setelah mendengar jawaban dari Shakila, Yo pun segera menuju ruang kerjanya. Ruang yang paling aman dan nyaman bagi Yo untuk membicarakan masalah penting seperti sekarang ini. Tok, tok, tok. Shakila mengetuk pintu ruang kerja Yo sembari meminta izin masuk kepada lelaki itu. "Dad, ini Kila. Boleh Kila masuk?" "Masuklah, Shakila." Terdengar suara Yo dari dalam ruangan itu. Perlahan Shakila mendorong pintu tersebut seraya melangkahkan kakinya masuk ke dalam. "Hai, Dad," sapa Shakila sambil menyunggingkan sebuah senyuman hangat untuk lelaki yang kini duduk di sofa. Ternyata Yo tidak sendiri, ia bersama sang istri, Sofia. "Duduklah, Titah Yo." Yo menepuk ruang kosong yang ada di sampingnya dan memerintahkan Shakila untuk duduk di tempat itu. Sofia pun menurut saja, menjatuhkan dirinya di samping Tuan Yo yang kemudian diapit oleh Sofia. "Mom, sebenarnya ada apa ini?" tanya Shakila heran karena raut wajah kedua orang tuanya terlihat sendu, tidak seperti biasanya. Yo meraih wajah Shakila yang saat itu sedang memperhatikan ekspresi Sofia yang terlihat sangat menyedihkan. "Shakila, hari ini Dedi ingin menceritakan sebuah rahasia kepadamu. Sebuah rahasia yang mungkin akan membuatmu kecewa dan juga marah kepada kami," tutur Yo. "Rahasia? Rahasia apa, Dad?" tanya Shakila yang mulai penasaran. "Ini tentang masa lalumu, Shakila. Dedi rasa ini adalah saat yang tepat untuk mengatakan semuanya. Tetapi, sebelumnya Dedi ingin meminta maaf jika kata-kata yang keluar dari mulut Dedi akan membuatmu kecewa." "Dedi kenapa, sih? Dengarkan saja dedimu, Kila." Sofia memeluk tubuh Shakila sebelum Yo mulai menceritakan kebenaran itu kepada Shakila. Gadis itu pun akhirnya memilih diam dan mulai memasang telinga agar ia bisa mendengar dengan jelas apa yang ingin dikatakan oleh dedinya. "Kila, 20 tahun yang lalu. Beberapa hari sebelum hari ulang tahun Tuan Muda Marvel dan Melvin yang kedua, Dedi bertemu denganmu di sebuah panti asuhan. Saat itu usiamu baru berusia beberapa hari. Mommy jatuh cinta padamu pada saat pertama kali melihatmu, Kila. Begitu pula Dedi. Hingga akhirnya Mommy dan Dedi memutuskan untuk mengadopsimu." Apa ini? Kalian pasti sedang bercanda, kan? Ini benar-benar tidak lucu, Dad." Kesal Shakila yang kemudian memperhatikan ekspresi wajah sendu Tuan Yo dan Sofia saat itu. "Maafkan kami, Nak. Tapi, seperti itulah kenyataannya," ucap Tuan Yo. "Ini benar-benar tidak lucu." Shakila bangkit dari tempat duduknya kemudian berlari kecil meninggalkan ruangan itu sambil terisak. "Shakila, dengarkan Dedi." Dedi belum selesai bicara. Namun, Shakila tidak mau mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Tuan Yo saat itu. Ia benar-benar kecewa dan berharap apa yang dikatakan oleh lelaki itu hanyalah sebuah kebohongan yang sengaja diciptakan olehnya. Shakila terus melangkahkan dengan cepat sembari menyeka air mata yang masih keluar dari pelupuk matanya. "Kak Kila, Kak Kika kenapa?" tanya Lea yang kebingungan saat Shakila melewatinya sambil menangis. Lea bangkit dari posisi enaknya kemudian menatap punggung Shakila yang semakin menjauh. Tepat di saat itu Sofia juga tiba di sana.
Wajahnya terlihat sangat sedih, bahkan Lea masih bisa melihat ada sisa tetesan air mata yang menggantung di sudut mata Momi tersebut. Sebenarnya ada apa, Mom? Kenapa kalian pada menangis semua? Kenapa Lea tidak diajak juga? Tanya Lea. Hush. Siapa yang menangis? Ada debu yang masuk ke dalam mata Momi, makanya mata Momi berair. Memangnya ada orang nangis ngajak-ngajak? Kamu ini ada-ada aja, sahut Sofia yang kemudian kembali menyusul Shakila. Ya, kali aja, kan? Sofia, biarkan dia sendiri. Dia butuh waktu untuk menerima semuanya, ucap Yo. Sofia pun mengurungkan niatnya kemudian menghampiri Yo dan memeluknya. Bagaimana ini, Mas? Aku takut Shakila tidak bisa menerimanya dan malah membenci kita. Tidak mungkin, percayalah padaku. Shakila pasti bisa menerimanya, sama seperti Aira. Mereka membicarakan masalah apa, sih? Aku jadi bingung. Lea menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil memperhatikan Momi dan dedinya. Shakila berlari ke bangunan megah milik Tuan Marcelo dan ingin bersembunyi di sana untuk beberapa saat. Ia ingin menenangkan diri agar bisa berpikir jernih sama seperti sebelumnya. Di saat ia berlari, tanpa sengaja Shakila menabrak Marisa yang ingin ke kamarnya. Shakila, kamu kenapa? Marisa menghampiri Shakila dan memperhatikan wajah sedihnya. Momi Ica, Shakila. Shakila terisak di pelukan Marisa dan Marisa pun bergegas menuntun gadis itu menuju sofa kemudian mendudukkannya di sana. Shakila, ceritakan semuanya pada Momi, apa yang membuatmu menjadi seperti ini, ucap Marisa sambil menatap lekat kedua bola mata indah milik Shakila. Perlahan Shakila mulai menceritakan semua yang dikatakan oleh Tuan Yo kepadanya. Gadis itu terisak-isak saat menceritakan hal itu dan membuat Marisa begitu iba. Apa yang dikatakan oleh Dedi itu benar, Mom? Tidak, kan? Mereka pasti bohong, kan? Ucapnya. Marisa menghembuskan napas berat kemudian memeluk gadis itu. Kamu tidak sendiri, Shakila. Momi pun pernah merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Apa kamu tahu, Momi juga seorang anak adopsi yang diambil dari panti asuhan dan lucunya kita sama-sama berasal dari panti asuhan yang sama, Shakila. Kamu dan Momi? Sahut Marisa. Shakila menyeka air matanya. Ya, jadi itu benar? Shakila hanya anak pungut yang diambil dari panti asuhan? Kila sayang, sebenarnya kamu adalah bayi yang paling beruntung. Di luaran sana, masih banyak Shakila-Shakila yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Mereka terlantar dan tak seorang pun menginginkan mereka. Tapi, lihatlah dirimu. Semua orang menyayangimu, Shakila. Bukan hanya Tuan Yo dan Sofia, bahkan Momi Ica dan Dedi Marcelo pun begitu menginginkan dirimu. Hanya saja saat itu kami mengalah karena Dedi Yo dan Momi Sofia belum memiliki seorang anak. Dan sekarang lihatlah mereka, apakah Momi dan Dedimu berubah setelah mereka dikaruniai anak? Tidak, kan? Mereka tetap menyayangimu, Shakila. Dan itu yang lebih penting dari semuanya, tutur Marisa sambil mengusap lembut rambut Shakila yang tergerai indah. Shakila terdiam dan kata-kata Marisa saat itu benar-benar meresap ke dalam hatinya. Ia kembali menyandarkan kepalanya ke dada Marisa yang saat itu masih memeluk tubuhnya dengan erat. Tapi, Kila masih sedih, Mom. Hatiku masih belum bisa menerima kenyataan yang menyakitkan ini, sahut Shakila. Ya, Momi mengerti. Dulu Momi pun butuh waktu menerima kenyataan itu. Tetapi, Momi tidak menyalahkan siapapun. Momi anggap semua itu adalah takdir Momi dan mau tidak mau, Momi harus menerimanya dengan ikhlas. Terima kasih, Momi. Aku sayang Momi. Shakila memeluk Marisa sekali lagi sebelum ia benar-benar pergi dan kembali ke kediamannya. Ya, sayang. Momi pun sangat menyayangimu, sahut Marisa seraya membelai pipi gadis itu. Setelah berbicara panjang lebar bersama Marisa, akhirnya Shakila dapat mengerti dan bisa menerima kenyataan itu walaupun terlalu pahit. Jika Momi Ica bisa, kenapa aku tidak? Gumamnya sambil melangkah memasuki kediaman milik Tuan Yo. Baru saja ia menginjakkan kakinya di ruangan itu, ternyata Momi Sofia dan Dedi Yo sudah menunggu kedatangannya. Mereka tersenyum getir saat menatap dirinya. Pasangan itu masih ragu bahwa Shakila bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Shakila terdiam sejenak sambil memperhatikan wajah kedua orang tua angkatnya. Orang-orang yang begitu tulus mencintai dirinya tanpa mengharapkan pamrih sedikit pun.
Sakila menyunggingkan sebuah senyuman hangat kemudian menghambur ke pelukan kedua orang yang sedang berdiri di hadapannya. Mom, Dad, Sakila. Tangis haru kembali terjadi di ruangan itu. Sofia bahkan tidak sanggup menahan air matanya setelah tahu bahwa Sakila tidak membenci dirinya dan juga suaminya. Mom, Dad, terima kasih banyak atas semua jasa-jasa kalian selama ini. Tanpa kalian, mungkin Sakila tidak akan menjadi seperti sekarang. Kila sayang kalian, ucap Sakila sembari melerai pelukan mereka bertiga. Jangan berkata seperti itu, nak. Bagi Mommy dan Daddy kamu tetaplah putri kesayangan kami, putri pertama kami dan akan tetap seperti itu. Walaupun suatu saat nanti kamu akan menemukan kedua orang tua kandungmu, sahut Tio sambil mengusap lembut puncak kepala Sakila. Sakila tertunduk. Sebenarnya aku tidak ingin tahu siapa orang tua kandungku, Dad. Bagiku kalianlah orang tuaku dan itu sudah cukup, liris Sakila. Tuan Yo dan Nyonya Sofia terharu mendengar penuturan Sakila. Mereka saling bertatap mata sambil tersenyum. Yo bahkan melabuhkan ciuman hangat di puncak kepala gadis itu sama seperti biasanya. Sakila, maukah kamu ikut Daddy besok? Kemana, Dad? Ke rumah sakit. Daddy ingin kamu dan Aira melakukan pemeriksaan tes DNA. Feeling Daddy begitu kuat bahwa kamu dan gadis itu adalah saudara kembar, sahut Tuan Yo. Aira. Jadi, jika benar Aira adalah saudara kembarku, itu artinya orang tuanya adalah orang tuaku? Tuan Yo menggelengkan kepalanya. Bukan, Sakila. Aira pun sama seperti dirimu, dia hanya anak angkat di keluarga Tuan Hardy. Sakila kembali terdiam. Ia membayangkan bagaimana reaksi Aira saat mengetahui bahwa dirinya ternyata hanya seorang anak angkat, sama seperti dirinya. Dia pasti sangat sedih ya, Dad. Sama seperti yang aku rasakan saat ini. Ya, pastinya dia sangat sedih. Namun, dia sangat tegar dan ikhlas menerima kenyataan itu, Sakila. Keesokan harinya, Yo melajukan mobilnya menuju rumah sakit setelah berpamitan kepada sang istri. Namun, sebelum menuju ke rumah sakit, Yo menjemput Aira terlebih dahulu di kediaman sederhananya. Sakila yang sedang duduk di jok belakang, tersenyum hangat menyambut kedatangan Aira saat itu. Hai, Sakila. Hai, duduklah. Sakila menepuk tempat kosong di sampingnya. Terima kasih. Aira tersenyum kemudian duduk di samping Sakila. Bagaimana gadis-gadis, apa kalian sudah siap menyambut hari yang baru? Tanya Yo sambil tersenyum lebar. Ya, jawab kedua gadis itu dengan semangat. Sementara mereka menuju rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan tes DNA, Nona Maria sedang sangat kesal hari ini. Ia menggerutu di sepanjang jalan setelah pulang dari sekolahnya. Bagaimana tidak, hari ini adalah hari ulang tahun Maria yang ke-18. Dan yang paling menyebalkan, tidak satu pun yang ingat akan hari kelahirannya itu. Bahkan Mommy dan Dedinya pun tidak mengucapkan selamat untuknya. Hal ini terjadi karena semua orang sedang fokus pada masalah yang sedang menimpa Sakila. Bukan hanya itu, Tuan Dilan pun tidak mengucapkan selamat untuknya. Padahal sudah beberapa hari ini Maria terus menyindir-nyindir lelaki itu bahwa hari spesialnya sudah dekat. Begitu pula saat di sekolah, karena bertepatan dengan ujian akhir sekolah, teman-temannya pun tidak ada yang mengingatnya, termasuk Clara. Sebenarnya ini bukanlah tentang hadiah dan kejutan, tetapi yang Maria inginkan saat ini hanya ucapan selamat dan itu sudah cukup baginya. Mereka benar-benar kejam. Apalagi Mommy dan Daddy, saking asiknya mengurus Kakila, mereka bahkan sampai melupakan hari ulang tahunku. Apalagi si Tuan Emon. Sudah sering diwanti-wanti juga, masih aja lupa. Gerutunya. Ya, sudah kalau begitu. Aku ulang tahun sendirian saja. Maria memutar arah menuju sebuah toko kue dan berhenti di sana. Setelah memarkirkan motor kesayangannya, Maria pun segera memasuki bangunan tersebut. Maria menghampiri cake showcase kemudian mulai melihat-lihat kue mana yang ingin ia beli. Ada yang bisa dibantu, Nona? Tanya salah seorang penjaga toko. Aku mau kue ulang tahun Hello Kitty yang itu. Ucap Maria sembari menunjuk sebuah kue ulang tahun dengan kombinasi warna putih dan pink dan gambar Hello Kitty di atasnya. Yang ini? Ya. Maria nampak begitu bahagia walaupun ia sempat kesal sebelumnya. Saat membungkuskan kue tersebut, wanita penjaga toko kue tersebut sempat berbincang-bincang bersama Maria.
Maria minta namanya dituliskan di atas kue tersebut dan wanita itu pun segera membuatnya. Setelah selesai, wanita itu menyerahkan kue tersebut kepada Maria dan gadis itu pun segera membayarnya. "Terima kasih, Nona." "Selamat ulang tahun," ucap wanita itu sambil tersenyum hangat. "Ya, Tuhan. Akhirnya ada juga yang mengucapkan selamat untukku." "Terima kasih banyak, Mbak," sahut Maria dengan mata berkaca-kaca menatap wanita itu. "Sama-sama." Maria pun kembali melajukan motornya menuju sebuah taman, di mana ia biasa nongkrong di sana. Maria ingin menikmati hari ulang tahunnya sendirian tanpa siapapun. Namun tiba-tiba saja Maria teringat akan kakak perempuan Dylan dan ia pun mengurungkan niatnya menuju taman tersebut dan memilih menuju kediaman Tuan Dylan. Setibanya di kediaman Tuan Dylan, kedatangan Maria disambut hangat oleh para penjaga yang sudah mulai mengenali dirinya sebagai tunangan majikan mereka. "Selamat siang, Nona," ucap salah satu penjaga yang sedang bertugas di depan pagar sembari melemparkan senyuman hangat untuk gadis itu. "Selamat siang juga. Tuan Dylan ada?" "Loh, bukannya Tuan Dylan sedang bekerja, Nona?" "Saya kira Anda sudah tahu," sahutnya. "Ya sudah, tidak apa-apa. Lagi pula aku kesini bukan untuk Tuan Dylan, melainkan untuk kakak perempuannya," sahut Maria sembari melepaskan helm kemudian menggantung benda tersebut di stang motor kesayangannya. "Tetapi, Nona," penjaga keamanan itu merasa khawatir. Ia takut wanita itu kumat kemudian menyakiti Maria yang mencoba mendekatinya. Maria hanya tersenyum kemudian melangkahkan kakinya memasuki halaman depan, dengan sebuah kue ulang tahun di tangannya. Salah seorang pelayan menghampirinya kemudian menawarkan jasanya untuk membawakan kue tersebut, tetapi Maria menolaknya. "Biar saya bantu bawakan, Nona," ucap pelayan itu. "Tidak usah, biar aku saja." "Baik, Nona." Pelayan itu mengikuti Maria hingga menuju kamar yang sedang ditempati oleh kakak perempuan Dylan. "Dia baik-baik saja, kan, Bi?" tanya Maria. "Ya, Nyonya baik-baik saja. Hari ini Nyonya terlihat lebih tenang, bahkan sangat tenang," sahut pelayan sembari membukakan pintu ruangan itu. Maria memperhatikan seorang wanita yang sedang duduk di tepian tempat tidurnya sambil melamun. Tatapannya kosong ke arah jendela kamar yang sengaja dipasang besi teralis. Perlahan Maria menghampiri wanita itu walaupun sebenarnya jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, rasa cemas itu masih ada. "Kak," panggil Maria yang kemudian mencoba duduk di samping wanita itu. Sontak saja wanita itu menoleh kepada Maria dan menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan oleh Maria. Rasa khawatir dan cemas itu pun kembali menghinggapi hati gadis itu. Ia takut wanita itu tiba-tiba saja mengamuk kemudian menyakitinya. "Ini aku, Maria. Kakak masih ingat, kan?" ucap Maria dengan terbata-bata. Wanita itu masih diam dan tatapan tajamnya masih tertuju pada Maria. Cukup lama ia dalam posisi seperti itu dan membuat Maria benar-benar ketakutan. Namun, akhirnya ia tersenyum kemudian meraih tangan Maria. Senyuman hagai yang dilemparkan oleh wanita itu membuat hati Maria sedikit lebih tenang. "Di mana Dylan?" tanyanya. "Dylan sedang bekerja, Kak. Maria kesini bukan untuk Dylan, melainkan untuk kakak." "Kakak tahu kenapa?" tanya Maria balik. Maria terus tersenyum sambil menatap wanita itu dan sekarang hatinya sudah tenang. Tak ada rasa khawatir lagi di dalam hatinya. "Kenapa?" "Hari ini ulang tahunku, Kak. Tapi, hari ini aku sedih. Semua orang melupakan hari istimewaku dan aku berencana ingin merayakan ulang tahunku sendirian saja. Tapi, tiba-tiba saja aku ingat sama kakak. Dan aku pikir kenapa tidak merayakannya bersama kakak saja," tutur Maria. "Benarkah? Aku suka kue ulang tahun," sahut wanita itu. "Ah, sebentar." Maria meraih kue ulang tahun yang ia letakkan di samping tubuhnya kemudian memperlihatkan kue itu kepada kakak perempuan Dylan. "Nah, ini kuenya. Kita makan sama-sama ya, Kak," ajak Maria dengan wajah sumringah. Wanita itu menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ia memperhatikan Maria membuka kotak kue tersebut kemudian meletakkan lilin di atasnya. "Sebentar." Maria meminta pemantik kepada salah seorang pelayan dan tidak berselang lama pelayan itu kembali dengan membawa sebuah pemantik untuk Maria. Setelah menyalakan lilin tersebut, Maria pun mulai berdoa sebelum meniup lilin tersebut. Wanita itu memperhatikan Maria dengan seksama.
Wajahnya benar-benar tenang dan dia terlihat bahagia saat Maria menemani dirinya. "Doa apa yang kamu panjatkan, nak?" tanya wanita itu sambil mengelus lembut punggung Maria. "Aku mendoakan kesehatan untukmu, Kak. Dan semoga Tuhan mendengarkan semua doaku," sahut Maria. Setelah memotong kue tersebut, Maria menyuapi wanita itu dengan lembut. Mata wanita itu nampak berkaca-kaca dan dengan senang hati ia menerima suapan dari Maria. "Terima kasih, nak." Sementara itu, penjaga yang tadi sangat mengkhawatirkan keadaan Maria, segera menghubungi Dylan yang sedang berada di kantornya. "Tuan Dylan, Nona Maria baru saja tiba di sini dan dia sedang bersama kakak Anda, Tuan." "Apa? Bagaimana bisa?" pekik Dylan panik. Baiklah. Aku akan segera kembali." "Oh, Tuhan. Semoga saja kakak tidak melakukan hal yang aneh kepada Maria." Lanjutnya, "Ada apa, Tuan Dylan?" tanya Meg yang kebingungan melihat Dylan. "Maria. Gadis itu berkunjung ke rumahku dan sekarang ia malah menemui kakakku. Dasar gadis aneh. Orang-orang ingin menghindari kakakku, dia malah ingin mendekatinya. Apa itu tidak aneh namanya?" gerutu Dylan. Dylan merapikan mejanya dengan tergesa-gesa. Setelah mejanya rapi, Dylan kembali mengenakan jasnya kemudian bersiap untuk kembali ke kediamannya. Meg hanya bisa menatap kepergian Dylan yang melangkah dengan cepat menyusuri setiap ruangan di perusahaannya itu. Ia berharap Maria baik-baik saja dan ia setuju dengan ucapan Dylan, Maria memang gadis yang aneh.